Piye kuwi jawabe? Kuwi takone ngono tenan. Cak mungkin kula mlebet swarga to, Cak. Dadi rumangsane aku iki duwe catetan. Karo nangis kuwi serius kuwi, Mas. Karena dia infeksi usus buntu. Karo nangis karo menderitake takon, Cak niki kula mlebet swarga to mengke. Aku jawabe ya wis tenang beres. Beres. Ini ora cetok kae kalimat gue. Karena aku jawab iya engko dinusoni ya karo kono. Nek jawab ora kan nglarani dhek. Kan iki kan jawab pertanyaan iki ampuh tenan. Dadi aduh Pak Arwanto. Oke. Pak Idris Sardi. Ya Pak Idris Sardi. Semua teman-teman Mak ya karena Idris Sardi selalu takzim dan ikut pementasan kalau di sekitar yang beliau bisa jangkau. Terus Bang Fauzi itu guru politik kita, itu orang angkatan 66 yang aktif sejak zaman dulu menemani kita semua, juga menemani Pak Mustafa, menemani para sastrawan. Disebut aja siapa meneh? Pak Burhan Muhammad itu yang meninggal kecelakaan helikopter, dia duta besar Republik Indonesia di Pakistan bersama istrinya, itu juga aktivis Ma'iyah, dan dia adalah salah satu senior yang paling lama karena Nevi Budianto Pentas, Joko Kanto Pentas, teman-teman musik dinasti namanya waktu itu Pentas, yang pertama-tama menyelenggarakan pementasan kami di Gedung Sinisono depan kantor pos itu adalah Bapak Burhan Muhammad ini. Dan Pak Burhan Muhammad sebenarnya sudah punya rencana-rencana banyak dengan Mas Sabrang, tapi Allah memanggilnya dan kita kehilangan orang yang terbaik di bidangnya. Mas Heru Yuwono, Mas Arif aktif di sini bertahun-tahun, Arif konstitusi, pokoknya dia khusus konstitusi, uripe lahir untuk mengurusi konstitusi. Nah, itu ada teks-teksnya. Pas Ali Syahbana itu sahabat kita, sahabat saya, sahabatnya Pak Nevi dari Mandar, dengan riwayat yang juga dahsyat. Ya, saya dekat, saya menjadi warga Mandar sampai hari ini. Sesepuh orang Mandar, Semandar itu Sulawesi Barat, itu yang mengantarkan, yang menyambung adalah Ali Syahbana. Terus Pak Budi Santoso, Mas Heri Yuwono itu support kita luar biasa, terutama di Kenduri Cinta. Terus Andi Priok itu juga betul-betul prajurit yang ikhlas dari Ma'iyah Kenduri Cinta, karena dia yang begitu aktif sampai nggawak ke ngombe, golek kendok setengah mateng semua. Andi itu yang beresin, dan mati masih sangat muda, umurnya saya kira paling 43-44. Siapa meneh? Wiwit ini juga prajurit yang dahsyat, gelandangan di Malioboro, yang aslinya Kebumen, betul, di Purworejo. Dulu ketemu Mbak Via dalam keadaan gitarnya untuk ngamen teman-temannya itu rusak, akhirnya dibeliin gitar oleh Mbak Via. Setelah itu dia ikut di sini, dia selalu datang, dia bantuin semua teknis di Surabaya. Bambang Wetan Wiwit selalu datang. Dia ke Kenduri Cinta yang kemarin itu kecelakaan di jalan tol itu, dia dalam rangka ke Kenduri Cinta dan untuk pertama kalinya naik travel. Ngopo lho Wit yang travel? Biasanya ya paling nyepur apa melu Kiai Kanjeng kan. Kemarin dia naik travel dewe. Dari semua penumpang travel itu yang meninggal cuma dia. Jadi Gusti Allah jangan nyejo tenan kuwi. Cetha wilo-wilo nek kuwi bermaksud sesuatu dengan Ma'iyah. Karena Wiwit itu anak yang miskin, tidak punya rumah, 10 bersaudara. Dia yang paling besar, dia kerja di Malioboro tanpa tempat tinggal, dan dia bukan pengemis mentalnya. Jadi nek tak kei duit, sik duit cak. Engko nek aku butuh njaluk. Ah, itu kan angel kan ndelok wong ngono kuwi. Itu angel kuwi. Isono Pak Endut ini yang nanganin penjualan kupluk, kaos, buku-buku semua yang di Ma'iyah di Surabaya sana. Dan itu juga prajurit yang luar biasa. Semua orang nomor 1 di bidangnya. Siapa benar? Rohanan ini yang bikin kiai musik seperti Kiai Kanjeng, namanya Kiai Jurus. Aktivis dan ikut mendirikan
Gambang Syafaat di Semarang. Terus Pak Mitro Mojokerto itu aktivis sejak awal Padang Bulan. Siapa menarik? So? Pak Hendrik dari Jerman yang menciptakan, yang menemukan obat mata yang sangat bagus, yang namanya apa sekarang ya? Nanti bisa minta informasi ke bagus penemuan herbalnya itu apa namanya? Dari Papua dia ambil pohon-pohon, daun-daun dan seterusnya, terus dia bikin perusahaan obat mata itu. Dan beliau aktivis maknya sekitar 5 tahun lah ya, sekitar 5 tahun. Kemudian Allah memanggilnya, anaknya 2 di Cipinang kena difitnah oleh jaringan narkoba. Sekarang sudah keluar dan meneruskan perusahaannya. Jadi Hendrik itu orang Jerman yang sudah berada di Indonesia 37 tahun. Itu dia kita peringati. Terus Gus Ibnu Sina itu punya pesantren di Suwayuwo di daerah Pasuruan. Beliau dulu yang ikut mengantarkan saya keliling acara yang saya beri nama Majelis Husnul Khotimah. Setelah Pak Harto menyatakan kepada saya bahwa dia benar-benar sudah akan mengikuti semua yang saya perintahkan, semua yang saya nasihatkan, sholatnya gimana, wiritannya apa, dan seterusnya, karena husnul khotimah itu menjadi tujuan akhir dari hidupnya beliau. Dan gara-gara itulah saya difitnah banyak orang. Jadi orang Indonesia ini kejem, nek wong wis salah iki didoni, didak-idak, dirasani, gitu kan? Ora entuk bener kan gitu kan? Wong nek salah ora entuk bener, gitu kan? Jadi Pak Harto juga tidak boleh memperbaiki diri, tidak boleh husnul khotimah kan gitu. Nek wong Indonesia lah ngono. Kowe nek wis disalahke iki kowe terlanjur salah apa ngono wis, orang bukan memberimu solusi untuk menebus kesalahan, tetapi orang menikmati kesalahanmu itu. Sehingga saya pernah bikin rumus gini, kalau kamu berbuat baik 1000 kali, benar-benar jangan berharap akan ada satu orang yang akan menyebut atau mengingat bahwa kamu pernah berbuat baik, meskipun hanya 1 kali. Jangan berpikir akan ada orang yang memujimu 1 kali saja, 1 orang saja, jangan berharap. Tapi kalau kamu berbuat kesalahan 1 kali, kamu harus siap akan ada 1000 orang, mungkin 1.000.000 orang yang akan mengutukmu terus selama 1000 hari atau 1.000.000 hari. Jadi nek wis bener iki wah di Gusti Allah ki, nek wis salah ki di setan-setan ki tur ora entuk berubah, kudu salah terus sepanjang hidupnya. Itulah salah satu kekejaman budaya bangsa Indonesia. Terus di antara 20-an tadi itu ada ibu 4 orang, 1 ibu saya yang juga meninggal 3 tahun yang lalu kira-kira. Terus ibunya Mbak Via yang berapa hari Mbak Via? Ibunya Mbak Via waktu di Jombang itu sudah berapa hari? 7 hari ya. Oh jadi itu 7 hariannya mamanya Mbak Via. Terus Bu Burhan sama satu lagi Mbak Nino istrinya Cak Nang yang juga mengasuh garis belakang Padang Bulan di Jombang selama bertahun-tahun, dan istrinya jadi adik saya, adik ipar saya 2 orang yang juga meninggal dalam usia yang sangat muda. Itu semua pokoknya tidak mungkin kita ceritakan satu persatu, tetapi bagi kami itu sejarah yang sangat banyak nilai yang dititipi Tuhan, banyak sekali hikmah-hikmah yang lambat atau cepat harus kita pelajari semakin dalam. Nah, khususan malam ini saya ingin nyeritain dikit. Jadi Tuhan itu kalau memanggil saudara-saudara kita itu biasanya juga sama Tuhan diatur jadwalnya. Jadi misalnya ibu saya dipanggil itu malam sebelum besoknya Padang Bulan. Jadi bunyi dijupuk, wes ribut. Jadi meninggal pagi, malamnya Padang Bulan. Oke, pagi dipanggil sehingga kita bisa nyiapin Padang Bulan dan penguburannya kita upacarakan pas Padang Bulan. Kowe bayangke nek ibu ki ra ono jam 5 sore. Jadi kalau Gusti Allah dikai waktu untuk proses teknisnya, dan lebih parah lagi kalau Allah memanggil ibu saya itu selesai Padang Bulan atau besoknya gitu. Wis kesel ora karu-karuan kae wis ora turu
selama padang bulan, terus ibu dipanggil, kan akhirnya tidak mungkin terjadi pengumpulan energi yang begitu besar. Nah, Allah menjadwal pas waktunya. Sama dengan ibunya Mbak Via. Ketika ibunya sakit, Mbak Via harus di Jakarta menemani, sehingga anak-anak harus ada yang jaga di rumah. Nah, selama Mbak Via ke Jakarta menemani ibu di rumah sakit, saya sama Tuhan tidak diperbolehkan punya acara di luar Jogja. Jadi selama beberapa hari acaraku di sekitar Jogja, sehingga aku iso bali ngancani bocah-bocah. Begitu mama dipanggil, itu pas kita tidak ada acara 3 hari. Ibunya Mbak Via dipanggil, terus saya ke Jakarta, penguburan, proses segala macam. Dari Jakarta ke Bandung, untuk dikuburkannya di Bandung, baru balik Jakarta lagi, baru saya balik ke sini lagi untuk acara berikutnya. Jadi meninggalnya ibunya Mbak Via itu ditaruh di tengah-tengah 3 hari yang tidak ada acara itu. Dijadwal secara sangat pas. Dan saya mengalami jadwal gitu sangat banyak. Misalnya saya kasih contoh satu. Saya ke Mandar, begitu Anda tahu Mandar ya, Mandar itu kalau pakai kendaraan dari Makassar itu sekitar 8 jam ke utara. Pakai kendaraan biasa, pakai kijang gitu ya. Begitu menjelang masuk Mandar, itu salah seorang anak maiyah di sana punya anak. Sehingga saya begitu masuk ke Tinambung namanya di tempat itu saya tidak ke penginapan, tidak kemana, langsung ke anak yang lahir ini. Jadi aku ndongani, aku segala macam lah malu ngupacarani anak. Kelak sekian belas tahun kemudian, 16 tahun kemudian, setelah berkali-kali saya juga ke Mandar, kami rombongan kumpulan anak maknya dari Jakarta, Surabaya, Malang, Lumajang, semua bareng-bareng ke Mandar. Begitu saya sampai Mandar, kira-kira 20 km sebelum masuk kota Tinambung, anak yang dulu saya temanin waktu lahir meninggal dunia. Jadi aku langsung nang bocah iki mau, aku sing ngancani, aku sing mengantarkan sampai ke pemakaman. Jadi kalau Gusti Allah dijadwal pas gitu. Kuwi absurd kuwi. Jadi Gusti Allah ki mengarep nggodha rumah samoku aku ora ono piye, aku iki ono lho, tenan lho. Ki ora percaya iki kan itu. Jadi Anda tolong amati hidup Anda. Anda harus temukan kapan Allah hadir lebih dekat kepadamu. Temukan simbol-simbolnya. Ditenono Gusti Allah carane ngekeki rezeki piye, carane nyopo kowe piye, carane ngelekke kowe piye, apalkan. Tarik gejala-gejala itu, temukan kesamaan-kesamaannya supaya kamu supaya kamu hafal terhadap perilaku Allah kepadamu. Ini beneran. Cara memberi rezeki aja beda-beda. Itu ya teman sekalian ya. Jadi kowe ora titan, kowe kleru-kleru perilakumu. Keputusanmu kleru-kleru. Ditenono piye carane Allah mencintai kowe iki lho. Rutenya bagaimana, bentuknya bagaimana, momentum-momentumnya bagaimana, dititani. Kamu bikin penelitian sekian tahun, biasanya ngene ya. Biasanya ngene kok ngene ya. Biasa, oh, Gusti Allah biasanya arep kaya rezeki aku iki, aku dikongkon ngene sik, aku kudu mbayari kok sik, aku kudu lara sik apa piye lah. Dititani pada setiap orang, itu ya. Nah, kemudian terakhir Mbak Fi, ada sesuatu yang mau ditambahkan soal mama? Nangis. Terus Zainul Arifin, Lailatul Zain Al-Arifin. Nah, saya sudah bayangin aku ini. Jadi Mas Zainul itu piye tok ceritanya tok ya? Zainul iki ceritanya gini. Jadi itu ya sama Allah dijadwal. Pokoknya singkat kata dia sakit, teman-teman Babang Wetan mengurusi, dan dia tidak ke rumah sakit kalau kebetulan saya, Mas Totok dan semua rombongan teman-teman Jogja ke sana. Dia ini ngomah terus. Jadi aku rono langsung tak gono rumah sakit, tak golek ambulan. Dah dari Mojokerto pindah rumah sakit, pindah ke Surabaya untuk identifikasi yang lebih bagus, sampai akhirnya semua pembiayaan kita beresi bukan karena kita punya duit, tapi karena saya bisa SMS Karwo. Begitu nerima SMS-ku langsung mencolot, langsung telepon kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit langsung telepon, "Nggih, Cak, sendika Cak, pun beres, rasa mikir." Ah, wis beres. Ning nek ning Yojo lah angel arep SMS Sultan.
Engko ndak kena Sabdorojo aku malah. Oke. Pokoknya beres semuanya. Dia mendapat tempat yang VVIP gitu. Ini saya singkat ceritanya. Pokoknya semua, tapi sakitnya Mas Zainul memang sangat parah. Hatinya, levernya tinggal sepertiga lah kira-kira. Kemudian dia juga kanker yang menyebar kemana-mana. Dan di puncak parah-parahnya itu saya sama Mbak Fia datang. Di antara yang besuk-besuk yang lainnya, takziah juga. Saya sama Mbak Fia di sana, waduh dia terima kasih gini-gini guyu. Terus saya bilang, Nul, gini, Zainul meminta Cak aku golekno lagu Kulsum Cak, tak ono sing mbahku gak ro judule tapi aku bertahun-tahun dole gak kepethuk-kepethuk. Saya tuh terus langsung sama Allah tuh dikasih kecerdasan. Sing dimaksud Zainul iki sik Nul tak bukakno handphoneku. Terus iki mesti tak setel, nggih niku Cak, masyaallah, nggih niku sing kula doleki gitu. Mbok sampai protol ndas kula doleki kan ngono arek Jawa Timur. Gitu kan. Niki wau dalu niku kula niku lho, kula niku ceguken niku mbok ceguken mboten leren-leren Cak. Terus akhirnya kali dokter dikai pil niku regane 275. Nggih kula kait sakniki tuh mon ana ceguken regane 275. Ki wong Jawa Timur nek lara ya lucu ya. Lara ya cek ndagel. Tapi dia sudah parah sekali. Ya. Terus saya bilang ke lagu Umi Kulsum judulnya Hadithur Ruh gitu ya. Hadithur Ruh, tanda-tanda roh. Coba. Lagu yang dicarinya itu pun menandakan perjalanan dia, bahwa dia akan dipanggil oleh Sang Maha Ruh kan gitu ya. Terus ngene dulu, pokoknya ngene dulu ya. Kon nek sedih hatimu wiritan aja akeh-akeh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wis terserah Gusti Allah. Aja akeh-akeh. Siji tapi temenan hatimu gitu ya. Engko nek awakmu rada enak selawat ono. Mongkon ahli sholawat, harap diketahui saya bukan ahli sholawat. Apa meneh patak warak mburiku iki gitu. Nek Islamianto isih oke gitu, ya ahli sholawat. Nek liyane iki nyuwun sewu lah ya. Kuwi iso kenal sholawatan kowe wis karo Gusti Allah dihapus semua dosanya. Ayo mengherankan toh. Ana Joko Kamto, wong Joko Kamto iku kaya ngono kaya kan biyen urus. Alah jan wis. Kok njur selawatan kuwi kan Gusti Allah lek kagum ra karu-karuan. Ya Allah, ana hambaku preman penjaga THR sing amis kaya ngono kae. Kok selawatan? Itu guru kami semua. Selawatan adalah Muhammad Zainul Arifin yang tadi Anda dengar suaranya. Itu sekalian ya. Kemudian lalu lintas kita bergilir, teman-teman Bang Wetan terus menerus menjaganya. Akhirnya ketika kami pementas Maihan di Nogotirto, ya. Oh, ada yang mengherankan, nanti tolong Anda lihat nanti akhir nanti akan saya omongkan soal ini. Ketika kita di Nogotirto sekitar jam 8 kita mau siap-siap naik panggung, ada berita Zainul Arifin meninggal dunia. Ki pas arepmu enggak panggung, Mas. Wis. Padahal kelangan Zainul ki ya Allah abote ya Allah. Gak Nul suaramu iku cik apike Nul. Suara kaya ngono apike ya Allah, suara Zainul mesti mlebu swarga Nul suaramu nek kon mbuh ngono. Ya iki ndagele ngono iku ya. Ya Jawa Timur rek guyon ngono iku dia sakit aja guyon terus kok gitu loh. Gitu. Terus sudah akhirnya sudah kita Maian di Nogotirto itu Maian di dalam situasi yang sangat grantes, mendalam, sedih. Tetap juga kita mencoba untuk tertawa, untuk supaya life goes on gitu ya, life hidup harus diteruskan. Sehingga malam itu kita akhiri 11:30. Terpaksa. Karena kita harus sampai di Trowulan sebelum jam 8 pagi. Kalau bisa jam 6 udah sampai sana karena kita harus ngurusin prosesi menjelang pemakaman. Pemakaman jam 8.04.
Jadi kami di sana sampai jam 6 ya Mbak Fia ya. Jam 6, Kiai Kanjeng jam 7 gitu ya. Terus tepat pemakamannya itu kita mulai prosesnya jam 8. Pas sebagaimana direncanakan. Nah, nanti saya minta Anda barang 15 menit melihat rekaman dari prosesi itu. Dan ada satu yang saya sangat bersyukur kepada Allah, diberi kenangan oleh Allah melalui Zainul Arifin. Jadi Zainul Arifin itu saya bilang, kon nek pas sedih hatimu wiritono, nek kon pas rada enak awakmu selawatono ya. Tapi nek kon longgar pikiranmu iso mlaku, hatimu iso mlaku, nggayo lagu nul. Jadi Zainul tuh bikin lagu dalam keadaan lumpuh itu. Terus dia bikin lagu. Terus dia menyanyikannya sambil berbaring tuh menyanyikan. Dan suaranya wis suara wong loro banget ngono kae. Wis ora iso ya tadi. Terus dia rekaman itu dikirim ke Jogja. Kiai Kanjeng standby dengan musiknya. Teman-teman sekalian, Anda tahu ya kalau yang namanya rekaman itu musiknya dulu ditentukan C minor apa E minor apa F apa ngono kae. Baru vokalnya menyesuaikan diri, betul enggak? Dan nanti kalau isi vokal itu pasti sesudah musik. Musiknya wis temoto sik teng 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 baru suaranya melu. Ini enggak. Zainul pokoknya berdendang-dendang ya mung direkam handphone ngono kae. Itu nadanya Zainul itu pas nada apa Pak Nafi? Do sama dengan F. Jadi Zainul ndak pakai gitar, ndak pakai apa, pokoknya nyuara ngono tok iki pas sama musiknya Kiai Kanjeng di wilayah D minor. Terus ritmenya. Jadi Zainul tuh musiknya Zainul tuh ada di dalam hati dan pikirannya. Melakune iki teng 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 itu kita nggak perlu ngedit, orang perlu benggang nyepetke ora, jadi pas sebagaimana, jadi on tempo jenenge, ngono ki on tempo jenenge ya, saya campur tenan on tempo ya, oh lagi gini itu saya udah on tempo nih ya, oke, nah kemudian jadi rekamannya dan sudah diedit maksudnya diresiki, di keseimbangannya dibikin ya, suaranya diunggah ke sidik, sarone diduk ke sidik supaya ada balance ya, imbalance ya, imbalance. Teman-teman sekalian, saya minta kita melihat bersama-sama di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum di setel saya minta Anda semua mengerti bahwa sakit dan mati tidak ada hubungannya. Gitu ya. Anda boleh sakit, saya boleh sakit, saya harus mati, Anda juga harus mati, tapi jangan pernah mati karena dirimu, jangan pernah sakit karena dirimu, tapi sakit karena Allah. Artinya sakit tidak karena kesalahanmu, mangan sing ora-ora, ngobati awakmu tanpa ilmu sak piturute. Jadi loro karo mati ora ana hubungane. Kabeh monggo, ora masalah loro, ora masalah mati, angger kuwi saka Gusti Allah. Ana wong sing loro berbulan-bulan ora mati, sing jaga malah ndisiki. Ya ora? Yang kemarin terjadi kemarin. Temannya Mbak Fia itu menggantikan namanya Mbak Fia karena sakitnya juga mirip-mirip, dirawat di tempat yang sama sangat parah. Dia masih tidak ada masalah, dirawat dengan sakit parah, malah ponakannya apa adiknya yang di rumah tiba-tiba meninggal. Orano arano bira, pokoknya turu bablas ngono to. Kayak Pak D. Jadi Pak D itu juga tanpa sakit, pokoknya pentas di Doli menjelang pembubaran Doli, karena satu-satunya diterima di Doli hanya Kiai Kanjeng. Dan ada foto kenangan di mana Joko Jijit CS itu berfoto di tempat para prostitut itu memperagakan diri. Yaudah ngene. Aku ana fotone cah-cahan iki. Aku ya ora konangan aku kuwi wajan kuwi iki ya kok ya hajan wis. Ya wis ora apa-apa.
Kita pulang jam 2 malam dari Doli, terus makan pecel, pulang ke penginapan di hotel Kartini di Sidoarjo, turu. Nah, temennya Mas Toto namanya Mas Amir, itu sekamar sama Pak D. Terus isu-isu tani subuh, ning Pak D katanya kekeselen, ya ben rapopo ben turuse. Terus bar kuwi Mas Amir sholat subuh, kanca-kanca sholat subuh, bar kuwi nganti sarapan kok Pak D ora tangi-tangi. Padahal dia biasanya dia yang bangunin. Oh iki Pak D kesel tenan iki, ngono kabehne. Oh Pak D kesel tenan iki. Ya wis ora apa-apa kono do ngerokok sarapan kae, Pak D kesel tenan. Suwe-suwe kok ora metu-metu ya Pak D iki. Akhirnya wes ora karu-karuan kae wedi wis. Jadi sampai hari ini Kiai Kanjeng tidak berani nginep di tempat itu lagi. Kondak ana sing kekeselen gue mau. Anda semua dan saya, siapa saja akan mengalami itu. Jadi mari kita menyiapkan diri, menyiapkan keikhlasan kepada Allah. Semua itu hanya soal kita memang dari Allah dan tidak akan kemana-mana lagi kecuali kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita setel bersama, ada yang ditambahkan soal Zainul, tolong Pak. Saya kira keterlibatan Zainul di Kanjeng itu menutup menutup aib semua anggota Kiai Kanjeng lah ya. Karena orang di luar kami itu kan membayangkan bahwa Kiai Kanjeng kan musik Islami, jadi omonge do kaya ngono kae lah, mesti sidik-sidik ya astagfirullah apa. Jebul kan ya nek sing ngerti tenan kan ya ora ngono kuwi. Dadi sing makili penyangka publik terhadap Kiai Kanjeng ya saya kira Zainul lah. Dadi ya kudune ganjarane lebih akeh, mergo ya bayangke Zainul kok ketemu aku kuwi lak ya wis neraka karo swarga jane. Ning ya ewa semono zaman umroh kae cita-citane Zainul lah ya ngambung Hajar Aswad cah. Kuwi ora kelakon, sing kelakon makalah aku ngono lho. Terus tak sengeni Zainul, aku iki maca anu terus maca donga terus malah ora eling Hajar Aswad ngono iki. Aku malah entuk malah harus gede. Gusti Allah malah luwih kagum karo aku to nul ngono lho. Kira-kira ngono kuwi cah. Ya, jadi Mas Toto itu kan mengguncangkan dunia karena tiba-tiba umroh. Saya tuh kenal Mas Toto itu kan saya tidak pernah tanya, tidak pernah bayangkan dan tidak pernah peduli dia itu beragama apa tidak. Islam po Kristen po Buddha Gatholoco Dharma Gandul sakarepmu, aku mung siji sing tak jaluk bareng-bareng aku gawe apik nolong wong ning ndi. Jadi dulu kasus apa saja saya Mas Toto ini. Ngurusi gedung ngombo ya mengaku karo Mas Toto karo mangun wong telu kuwi. Dan banyak kasus-kasus yang lain yang terakhir di Tulang Bawang Lampung itu. Suatu hari di SMS Mas Toto, "Zak, aku kok ora dijak ya Zak." Nah, dengan logat ngapake ya itu ya. Zaki mencolot tuh. Tenang Pak Mas. Langsung telepon Mbak Via. Wes mana paspornya? Udah kita senang luar biasa. Dan ibu beliau di mana? Di Banjarnegara itu kayak ono gunung 10 isine emas 1000 ton. Iku kalah seneng dibanding kenyataan bahwa Toto anak kuwi umroh. Sepuh hidup ngongkon Toto sholat rawani. Lah kok umroh? Ya Allah. Jadi ibune terus selamatan 2 minggu berturut-turut. Selama kita pergi itu ibune selamatan nyelameti Mas Toto kuwi. Dan alhamdulillah Mas Toto paling lancar umrohnya. Bahkan Zainul itu adalah santrinya Toto di depan Ka'bah.
Atine ngene santrine dadi ya nu kita taat karo Mas Toto. Jadi tawaf ki wis luweh ki ora tawaf ki Zainul tidak yakin dengan hitungannya sendiri. Akhirnya manut Toto. Padahal Toto iki luweh kuwi lemu bengi luweh. Ya pancen ya anune ping 7 syariat. Ane ya wong nek wis cinta, wong nek wis ikhlas, wong nek wis nyawiji, kuwi kan ya wis ora kelingan hitungan to. Katakanlah luwe ya ora luwe. Sing 7 mau sing memenuhi syariat, sing ke-8, ke-9, ke-10 itu berarti apa namanya persembahan amaliyahnya Toto sama Zainul ke Allah. Kan gitu. Itu aja njur luwe njur balani meneh ora. Itu loh. Lah piye lek ngutung wong kowe ndelok Ka'bah wis ndredeg kok arep kon ngitung. Itu sai ya ngono. Kuwi sing mesake tenan iki wong LSM iki mulane to ya. Lah saiki iki ora mudeng iki salahe LSM iki kudune aktivis sosial iki kudu belajar matematika. Dadi ora ngrungokke nek saiki ping 7 ping ya ping 7 dadi 1 2 3 4 5 7 njur potong rambut ngono ta ora karepe Toto ro lu 4 ayo ane wis ya ning mosok Gusti Allah nesu kowe mbono si aku tok ngono ta. Nah, karena semuanya toleran sama Toto, akhirnya kan energinya menurun. Maka ketahanan imannya juga agak goyah. Maka setan-setan mulai bergentayangan. Di belakang saya ini ada 2 setan. Namanya Bayu sama Yoyo. Sejak mau masuk Mekah itu yang namanya Pak Nevi Budianto itu kan mulutnya tidak bisa mendengarkan apa-apa kecuali mempelesetkannya. Misalnya ono nek turu ngeloni radio, penyiar ngomong apa mesti dikomentari dhewe kae. Ayo mesti. Sudah ya ben to ya. Itu Nevi itu. Kuwi aku ora ngarang, kuwi ceritane bojone dhewe. Nika Pak Nevi nika turu ngeloni radio kali dikomentari dhewe nika. Kuwi ta. Wes. Jadi ki mesti melesetke sembarang dipelesetke. Wis apa wae wis krungu jenengmu Muktasib dipelesetke apa ngono kuwi. Terus wis oke banget pelesetan Pak Nevi kuwi. Nah, kalau umroh kan nanti berjumpa dengan hal-hal baru dan kata-kata baru sehingga semua kan penasaran engko dipelesetke apa karo Pak Nevi kan gitu kan. Setane loro iki sing bagian nggodha. Tapi pertama-tama kan yo katanya putus asa iki ora iso Pak Nevi khusuk wonge ora mungkin lah disiplin. Tapi begitu Toto ngekai bonus nang Gusti Allah kuwi mau, kayak energine mulai entek kan. Ayo ora apa-apa diplesetke. Oh, Gusti Allah ya ora ngono kuwi lah. Apa jajal mikot apa coba mikot lah ambil mikot dulu Mas. Mikot ya apa ngono ora entuk ora apa-apa Gusti Allah ki yang menciptakan rasa humor barang pokok setan iki ngrundul terus kae. Akhire karo sai dhek kewetu cangkeme mikoco. Mikot iki plesetane mikoco ngono kuwi. Wis wis iki itu di luar pengetahuan saya lho ya. Tenanan selesai umroh terus beberapa jam kemudian mengumrohkan lagi Bapak almarhum dan lain sebagainya. Jadi berangkatlah Mas Nevi, Mas Toto, saya dan semua ikut berangkat akhirnya. Ketika Pak Nevi di luar kota Mekah lagi untuk ambil mikot di masjid kuwi wis cetha iki nggone semene iki lho Mas dhuwure Mas. Iki tinggo wudu ta Mas? Untuk tempat minum. Dhuwur to ngene iki. Tempat minum ya. Lho jelas tempat minum kok nggo wudu. Kuwi Nevi. Nek nang wudune ngene ra apa-apa. Sikile diunggahke di cowot.
Dunggahke ngene kae, ya ta? Njur keplekang tiba juet dengkule mengsle kae. Wah, wis akhirnya betul-betul dengkule mengsle kan Mas. Jadi sambungannya ngene iki. Lepas bener-bener dan aku ra iso ndandani. Itu. Janjane ya atiku. Akhirnya singkat kata terjadi di mikot. Itu di tempat mikot. Jadi Pak Mikot nyuruh ngomong kowe mikocok ke aku toh. Kowe tak kocok tenan iki sikilmu. Ngono ceritane. Jadi salah yo ngomong mikocok. Saiki dengkulmu tak kocok ya toh. Oke. Akhirnya jam 2 malam lebih ya. Itu Mbak Via mencarikan krek itu. Pokoknya sing tinggu melaku wis sisa hari-hari kami di Mekah Madinah itu Pak Nevi nganggo krek dan kemudian pakai kursi roda ya, pakai kursi roda segala macam lah. Udah karo nangis, karo nangis karo. Atin lah karo ngecas. Kalau sekarang lihat Pak Nevi jalan masih agak itu oleh-oleh dari Ya, jadi kalau Pak Nevi itu kelihatan Anda nanti jalan, kapan ketemu itu dia masih agak pincang-pincang itu gara-gara mulutnya ngomong mie kocok. Terus di sini pakai krek apa kursi roda? Pakai krek. Dah, pulanglah kita ke Indonesia ya. Dia masih pakai krek sampai akhirnya sudah bisa jalan tanpa krek. Begitu kreknya sudah nganggur, gantian yang dulu setan memprovokasi. Inden ya, Inden. Yang dulu memprovokasi waktu apa? Waktu sa'i yang ayo ngono ora wani ayo to, gantian dhek giliran tiba saka motor sikile dikrek, akhirnya yoyok ngene saiki sing gurung Bayu ya. Teman-teman sekalian, saya cerita-cerita gini ini lo hidup tuh yang ngono kuwi to ya. Ora kaya ning pidato-pidato kae to ya, ora kaya ning ceramah-ceramah khutbah-khutbah kae ya iya. Ning urip sing nyata ya ngene iki to. Geguyon, ikhlas, nyek-nyekan. Yang bikin Kiai Kanjeng Awet ki nyek-nyekan. Jadi kita tuh punya gelar masing-masing. Gitu loh. Nek Bayu sama Yoyo itu gelarnya juru hina 1, juru hina 2. Wis pokoknya penggaweane menghina wong wae gitu. Wis kuwi sadis dan orang yang paling dimuliakan Allah adalah Imam Fatawi. Karena dia yang terus-menerus dihina sama Yoyo sama Bayu itu. Itu loh ya. Tapi penghinaan di antara orang yang saling bersaudara itu kan nikmat luar biasa. Gini iki yo ayo semono iki kabeh kejaba nang aku ra wani ya to. Kuwi nek ada kawannya. Cuman mereka itu menghina saya tanpa kata. Mereka itu sebenarnya menghina luar biasa. Saya hina-hinane Nevi. Nevi itu kan orang baik Mas. Ini orang baik luar biasa. Jadi setan dua itu kemana-mana selalu bagaimana menghina Nevi itu. Jadi misalnya yang pare-pare kita nginap di hotel di pegunungan itu ana wit-witan sing kene urung tau ana. Pak Nevi loro gula to, rodoan. Yoyo ki Mas Nevi iki lho. Iki kayune iki jadi ono cabang kayune iki iso marekke loro gula. Dia pakai ayo dipangan langsung. Kalau lagi wah jak. Iki. Kok ya percaya gitu. Itu top banget gitu. Jadi saya tidak bisa membayangkan ya Allah indahnya hidup kita ini ya Allah Masya Allah. Nevi Budianto itu saya kira kok makhluk terindah sepanjang masa. Saya kira nanti di surga itu dia disuruh di saf paling depan pas di belakangnya Rasulullah.
Amin ya rabbal alamin. Coba piye wong kok mulyane kaya ngono. Kuwi pentas amaknyahan kudu nganggo putih-putih, liyane wis dos kiai-kiai kabeh iku wis siap. Iki piye iki nafine urung teko. Aki Kanjeng ra iso apa-apa karo Nevi. Nevi gudabikan ning mburi mengganggu pengurusan. Mas Irfan, Van, kowe nggo celana putih ora? Ayo ora Mas, aku ning sono masak celana putih. Apa to? Aku iki njupuk celana keliru mukelane bojoku. Ya piye coba? Ya wes. Jadi kalau ingin tahu orang yang paling tidak punya ketertiban teknis itu Nevi. Jadi orangno konsep di otaknya bahwa celono ki iso dilempit, irano. Bahwa celono pakaian ki nggone beda karo panganan, gitu. Beda karo handphone, itu ora. Soft case lagi buat gue nggak diseseli klambi katok wes pokoknya orang no konsep nek iki tas gue iki kita orang no dia begitu ikhlas kepada kehidupan sehingga kadang-kadang perjalanan kita ke Kalimantan untuk membentengi perang sampit itu ke 4 kabupaten itu dia tidak ngitung bahwa kena perjalanan nganti seminggu luwih iki ya nggawa kaos karo kathok njero iki ya rada akeh. Ha iki jan mung nggawa siji coba Mas. Suatu hari ketika saya sama Kiai Kanjeng berangkat, saya mau pertemuan dengan kepala suku Dayak di daerah Sanggau. Untuk pokoknya setelah saya ketemu kepala suku Dayak, baru saya ketemu pimpinan masyarakat Madura untuk saya damaikan di kabupaten itu. Kita bis sudah mau berangkat, Nevi urung ono. Wah, dolai. Akhirnya sing dolai siapa ke? Nek ora salah Mas Gianto apa? Kita naik lagi ke hotel konangan, Nevi ki ning ngarepe kamar mandi. Dadi kathok iki diumbah terus diperes terus ya demikian adanya. Ketemu dengan orang yang pandai ngintro-intro wirangin wong. Jadi kalau Mas Yoyo, Mas Bayu ini disebut juru hina. Nah, kalau Canun juru wirang. Tunggu. Islam. Allah, insyaallah. Isoka kuwi. Isoka. Wah, selaka orang ento-ento, orang ngono ento. Oh, kayak selek sepatune iki musim dingin loh, Mas. Sepatune diduleke mburi. Wong Nafi bingung kae, golek ono rawon nang kamar, ruang depan, ruang tamu. Diwolak-walik tempat sampah nganti di ora ono sepatune. Gandeng wis dibengoki sik. Ayo Mas Nafi cepet iki stati ngono. Mas, akhirnya di tempat sampah ono plastik, Mas. Plastik kresek lho, Mas. Melayu nang bis, Mas. Wes piye coba gue. Gue kan mengharukan banget aku, Mas. Mudah-mudahan berkat 2 tas kresek di kakinya itu Allah mengampuni semua dosa-dosanya.
Nggak ada. Ora itu enggak penting, enggak serem kuwi sarapan tisu ta maksudmu? Ora. Ora. Wes to, Yo. Enggak, ya oke. Jadi ya oke. Sekira saya akhiri cuman karena terlanjur disebut nanti jadi fitnah enggak baik ya. Jadi nek kowe iki rada berbudaya. Nek disuguhi mangan kan biasa piring kayak sendok karo tisu. Dadi tisune njur kok jupuk kok cekel saking ngisore piring to baru dikasih kok iki ora. Langsung saya kayak sayur sop. Terus sadar lho ana tisune. Noleh wis gengsi lah. Awas dicampur panas. Nek gue ning hotel kae lho, sarapan ya ndok ki ya kan ana sing mateng, ana sing entah, ana sing arep njaluk omlet, apa ya ya rada ngerti syariat sithik lah ya. Iki ora waton njupuk ndok. Dipecah, pior. Sadurunge konangan iki wetengen sego dilebok. Yes. Cabang bayi larang itu saya kira di seluruh muka bumi ini yang pernah merasakan nasi campur ndok mentah campur tisu. Allah. Oke. Kita tarik nafas semua ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya minta maaf kepada siapa saja kalau ini mengganggu Anda. Kita ini mencari kebahagiaan dan kita waspadalah, insya Allah tidak ada hal-hal yang negatif yang merusak, insya Allah. Sekarang kita dengarkan bersama, kita lihat bersama-sama Mas Zainul Arifin. Mudah-mudahan itu menjadi hikmah juga bagi Anda supaya nanti Nahdlatul Muhammadiyyin segera bisa diskusi. Oke. Tambahin sedikit tiga terakhir, nggak apa. Tiga terakhir Mas Zainul pagi mulai menurun drop, cium, Cak Nun, gitu bolak-balik menurut istrinya. Terus istrinya tanya apa mau dipanggil, Cak Nun mau diminta ke sini, dia bilang enggak. Tapi terus kembali lagi, alhamdulillah sampai akhir dia tetap dalam keadaan sadar sebetulnya sampai terakhir dan menyebut Allah terus. Tapi sempat beberapa kali dia nyebut nama ayah gitu. Kok seperti Via kalau sendirian di rumah ya? Cak Nun. Tak. Kowe rada rento, ketok kae kudu guyu ya kowe ya. Kita bisa revolusioner ya. Switch sekarang kita switch. Ini lagu yang dibikin Mas Zainul di rumah sakit, yang dia sudah tidak pernah ketemu Kiai Kanjeng lagi, tapi diaransemen oleh Kiai Kanjeng dan alhamdulillah semuanya berada dalam satu komposisi yang disutradari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Bismillahirrahmanirrahim, silahkan. Satu renang syair berjudul Harapan dan Doa.
dan ada berkahnya untuk siapapun yang mendengarkan. Ya Tuhan kami, tolonglah ya Tuhan kami, ya Rabbana, Allahu ya Rabbi, ridhaan yang aku cari. Ya Rabbana, Allahu ya Rabbi, ridhaan Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kuncine lawang suwarga ora ana kalimat liya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah kula nyekseni boten wonten pangeran malih kejawi panjenengan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cecekelan liyane Allah aja panjenengan terosake setuhune amal niku kados manjing ing neraka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
Jejegelan marang zat Allah sira bakal dadi sampurna setuhune amal niku dados manjing ing swarga. Dan kita intinya jalan ini menuju persembunyian yang disediakan oleh Allah, dan kita menyebutkannya kuburan, dan kuburan kita anggap tempatnya orang mati. Itu baru mati. Iku baru wong sing wis ketemu malaikat, wong sing wis joyo, wong sing wis karo Gusti Allah itu nonton. Sampai bersedih. Sampai sedih-sedih hati sampai diri hati kula kabeh mergo sing gak kuat kene Zainul pun bunyu sumbernya selawatan Zainul mungkin sing nonton selawatan ten swarga milani ulama cepet-cepet dijopok cek umur kumpul sama mergo wis gak sabar ahli swarga gak sabar dari suara Zainul sing kanok kantine kanok sing kaya Zainul Zainul ke api ketika sakaratul maut Zainul mengucapkan Allah 3 kali. Nek wong ke api gak iso pas kaya ngono terus mulutnya mengucapkan Allah Allah Allah. Itu tanda bahwa Zainul sangat mulia pun. Kalau kocok-kocok kayak Kanjeng jangan mati nih karo-karo betul sakit ngomong ngelamun terus banyak cara. Zainul itu lahirnya Sabtu Pon, meninggalnya juga Sabtu Pon. Di dunia ini hanya Rasulullah yang hari meninggalnya dan hari lahirnya sama. Berarti Zainul itu dikasih Kanjeng Nabi. Dikasih Kanjeng Nabi. Mulane wetone digawe air, wetone digawe mati pindah ngon. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus mpun ngarani Zainul pun boten enten ibu nggih. Kados Kanjeng Nabi sapa sing ngarani Kanjeng Nabi ka ana wong bendina sallu ala Muhammad. Berarti Kanjeng Nabi ana ning jero atine awake dhewe kabeh. Dan Zainul juga ana sama saiki suarane ndek getihku cek ana. Suarane ndek jero sirahku ana, suarane ndek jero brengang ndek kupingku cek ana. Suarane Zainul gak iso ilang. Amal jariah luar biasa. Masih Zainul wis pindah nggon tapi ganjarane numpuk mboten Allah. Dadi bismillahirrahmanirrahim. Nul sepurane pas awakmu hijrah akan diulung mergo aku karo kanca-kancamu Kiai Kanjeng Nabi tugas ma'iyahan di Nogotirto Jogja. Pas kate munggah panggung guru awakmu wis bareng malaikat rono. Dadi sepurane ajan Gusti Allah jatuh kaya ngono kita berjuang di tempat masing-masing. Ya Allah, ya Allah. Saiki aku njaluk Kiai Kanjeng sing diwuruki Zainul kunci swarga. Niku sing muruki Zainul wis digawe nang sapa-sapa. Iya lho niku wong Islam tapi ya wong Jawa dihormati Islame dijunjung Jawa niku luar biasa. Kula eling 27 Mei tahun yang lalu di sini di Pendopo gak ada orang di dunia gawe acara kayak ngomong Mek Zainul sing iso, Mek Zainul sing iso. Dan itu akan menjadi tanda dan tonggak bagi bahwa di Indonesia umat Islam tidak bisa dihancurkan. Di Indonesia umat Islam akan terus diamanati Allah untuk membangun negerinya, membangun bangsanya, bahkan akan memimpin dunia. Mas Islami, ayo diterima Mas Zainul dikaya-kaya hati nawak dewe Mas Zainul wis beres, wis hatine gede, wis gak urusan mobil, wis gak urusan kredit, wis gak urusan panggung, gak urusan wis langsung karo Gusti Allah, langsung selawatan bertauhid dengan sangat nyata di sana. Kalau suwun 3 menit terakhir, ayo diterima Zainul dengan
apa yang diajarkan oleh beliau kepada kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah. Kuncine lawang suwarga ora ana lafaz liya, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah kula nyekseni boten wonten kejawi panjenengan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sing sregep marani kanca-kanca, marani bojomu, marani anak-anakmu, ibu, kabeh. Kene ya berusaha iso ketemu awakmu, awakmu tidak mati, awakmu cuma pindah nggon sing luwih dhuwur, luwih mulya. Lur, nek semo awakmu luwih seneng timbangane aku karo kabeh sing kok tinggal iki. Dongakno Bismillahirrahmanirrahim, muga-muga kabeh sing takziah siang ini, pagi ini iso nututi awakmu ning alam sing mulya. Amin ya rabbal alamin. Sadurunge nututi awakmu, muga-muga keluargane kabeh sing teko iki karo Gusti Allah ditambahi barokahe, ditambahi rezekine, ditambahi tentreme, ditambahi rupune, ditambahi sholawatane, wiritane, disegrepno sembayange, lan atine nyambung satu sama lain. Gak ono sing congkrah, gak ono sing pecah-pecah, gak ono sing benci-benci, gak ono sing muring-muring. Kabeh karo Gusti Allah diletakkan di dalam cuaca cinta, mahabbah bersama Rasulullah SAW. Nul iki bumi sholawat, bumi sholawat. Kamu pindah nggon melalui bumi sholawat. Gak ono di Indonesia, di dunia srengenge wis metu pedute cek koyo ngono akeh. Berarti ndek kene iki anjane dipenuhi doa-doa, dipenuhi burdah, dipenuhi berjanji, dipenuhi sholawat-sholawat dan puja-puji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai no salami dulur-dulurku kabeh sing takziah lan kabeh jamaah nang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awakmu sing sregep selawatan ning ngarepe Kanjeng Nabi, sing sregep sawan Kanjeng Nabi Nul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ingsun anu muji asmaning Allah kang welas ing dunya asih ing akhirat. Sembah sujud kula mugi paring ridho kadang dosa nyuwun pangapura. Ilahi lasturi bilmasi'ah wala wala
ingsun muji asma Kanjeng Nabi Muhammad wiwite cahya kang dumadi menungso sujud marang Gusti kula dadi umat ingkang sejati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya minta maaf kepada teman-teman Nahdlatul Muhammadin yang menjadi terlambat untuk berdiskusi. Mudah-mudahan hajat dan niat Nahdlatul Muhammadin untuk tema ini didorong, disorong dan oleh Zainul Arifin pada malam hari ini dengan auranya supaya tercapai meskipun diskusinya mungkin terbatas waktunya untuk bisa tuntas. Karena malam hari ini kita menghormati setiap keluarga yang akan berpuasa, sehingga kita harus mengakhiri jam 2 supaya bisa pulang ke tempat masing-masing gitu. Nah, sekarang satu transisi supaya bisa kita masuk ke diskusi dengan kesiapan pikiran. Mbak Fia saya minta untuk mengakhiri sesi Zainul Arifin dengan satu nomor. Monggo yang Mbak Fia mood apa. Kemudian kita siap diskusi dengan Pak Mustafa VAC, Mas Haryanto dan teman-teman Nahdlatul Muhammadin lainnya serta dengan Bapak Kiai Haji Ya Ayyuhal Muzammil Kumil Laila Illa Qalila ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan meskipun kita belum menemukan, tapi kita akan diperjumpakan dengan hikmah-hikmah, dengan ilmu, dengan barokah, dengan rizki, kesejahteraan dan ketentraman hati, serta kejernihan pikiran. Kalau kita ikhlas mengalami, mendengarkan, melihat, dan merasakan apapun saja, mudah-mudahan semuanya berasal dari Allah, dan seluruh output dari kita nanti juga akan diterima dengan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami akan, saya sama Pak Toto dan orang-orang tua akan menempati kursi majelis permusyawaratan rakyat sana, ya. Itu khusus untuk Pendeta Durno. Saya mohon dengan sangat Pak Yai Muzamil untuk maju ke depan sekarang, Sabrang, Mas Haryanto, Yai Marzuki, dan semua yang akan berdiskusi tentang tema yang diajukan oleh Pak Mustafa Fiasim yang berjudul lali aku, tikungan sejarah dan banjir bandang perubahan serem toh kuwi. Oke, dalam kurung serem toh kuwi, ya. Silakan Pak Muzamil. Teman-teman, ini ketika membaca ini langsung ada beberapa file yang loading. Aku ora ngerti responnya piye, sing loading tak omongke ngono wae lah. Sip. Jadi malah loading liane meneh. Aku kok mbayangke Pak Mustafa ngomong dan berikutnya adalah penyair rusak-rusakan njuk ngadeg dhewe kae. Ngomongke dhewe njuk puisi dhewe apik iku. Oke, tikungan sejarah dan banjir bandang perubahan. Ketika ngomong perubahan, saya kemudian ingat beberapa kasus. Kalau musik, jadi nanti terlihat pola di situ. Kalau misalnya musik, ya, urusan misalnya gini, gitar. Kalau Anda belajar sejarah gitar itu berat, beratus-ratus tahun tidak mengalami perubahan. Dalam jangka waktu yang pendek langsung bercabang-cabang. Jadi gitar listrik, ono gitar karo bass, ono gitar akustik, sing cilik, sing gede, dan segala macam. Perubahannya terjadi langsung begitu cepat. Setelah itu sampai sekarang tidak ada perubahan lagi. Ngono terus. Kan saiki wis ra ono apa-apa. Jadi perubahan terjadi ketika ada trigger. Kalau manusia ya critical mass jumlah manusianya, kalau ilmu pengetahuan ya jumlah pertanyaannya sudah mencapai batasnya. Terus misalnya kalau kena tadi menggambarkan pakai kertas, kalau saya cuma menggambarkan pakai bambu misalnya, bambu ditekuk, kalau dia sudah sampai pada kekuatan yang melewati batas, critical force-nya sudah melewati, kerak, dia patah, dia mengalami perubahan yang tidak akan kembali lagi seperti awalnya. Jadi menurut saya definisi perubahan adalah seperti itu, ketika sudah berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa kembali. Nah, ini ternyata yang loading akeh banget gini ngoteku. Misalnya dunia fisika, karang wong fisika ya, hilingin jek kuwi. Tikungan pertama ketika Newton, bikin hukum Newtonnya, lahirlah yang namanya cara analisa gini. Perkembangannya lambat. Maxwell, terus siapa macam-macam perkembangan lambat. Tapi awal abad 20 masa emas langsung tumbuh lahir relativitas, spesial relativitas, general relativitas, kuantum tumbuh, jebret, pecah. Setelah itu hanya pertumbuhannya lambat lagi sampai sekarang. Ada teorinya, ada teori ini, teori itu, tapi bisa dikatakan lambat, perubahannya tidak gerak cepat seperti itu. Itu aplikasi di situ. Terus misalnya ada aplikasi di teori marketing. Gimana sebuah produk bisa dikatakan merubah masyarakat? Jadi dia bisa dikatakan booming. Laku banyak itu belum tentu booming. Bisa dikatakan booming begini, setahu saya yang saya baca. Itu misalnya iPhone atau produk apa, dia punya target marketnya misalnya 1 juta orang kira-kira. Nanti di antara orang-orang itu ada yang disebut sebagai early adopter, yang mengadopsi, pokoknya pengen
gadget terbaru, pengen anu terbaru, itu yang orang dudu urusan kualitas, pokoknya urusannya pengen anyar-anyar, apa sih anyar, itu belum disebut laku, dia belum disebut booming. Sampai nanti pada persenan tertentu, aku lali 13,6 atau berapa itu dang melewati itu, baru itu yang disebut booming. Karena nanti followernya, pengikutnya akan sangat banyak, di situ yang disebut sebagai perubahan. Ler meledak, wah, sampai nanti late adopter. Nah ternyata ada pola di situ. Perubahan yang terjadi, dia butuh critical mass, dia butuh jumlah tertentu untuk bisa menjadi sebuah perubahan yang signifikan, yang radikal. Kalau misalnya di gitar tadi perubahannya karena ada critical demand. Kalau di fisika tadi perubahan ada karena pertanyaannya sudah sampai kritikal, banyak PR-nya nih, sehingga semua terdorong untuk mencari jawaban dan terjadi perubahan. Kalau yang di ekonomi ini tadi dibentuk, bagaimana caranya dengan desas-desus, dengan promo apa segala macam, sampai demand-nya, critical demand-nya nyampe sehingga masa banyak mengikuti itu tadi. Nah ini saya nggak tahu konteks lingkungan sejarahnya apakah berhubungan dengan, kalau saya ngambil berhubungan dengan negara, berarti kalau dengan rumus pola itu kita butuh critical mass, jumlah cara berpikir tertentu untuk mencapai sebuah perubahan yang akan diikuti oleh orang lain. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira Ma'iyah ini dalam satu pikiran, dalam satu semangat, dalam satu garis untuk membuat critical mass itu atau tidak? Kalau ini akan membuat tikungan yang berikutnya. Kalau dalam sejarah itu kita lihat critical mass, sebenarnya kemerdekaan misalnya, kemerdekaan itu kegelisahan critical mass, kegelisahannya sudah menumpuk luar biasa. Cuman kemudian ada trigger ada keajaiban dalam tanda petik ketika bomnya itu datang, sehingga ketahanan kayu ini tadi jadi berkurang. Sebelumnya sebenarnya belum cukup tenaganya untuk mematahkan, karena ada keajaiban itu tadi jadi cukup kerak, sehingga patahlah dia. Kalau kayu, kalau sejarah ya jadilah merdeka kita. 98 juga seperti itu, kegelisahan dan waktu itu mungkin karena bersama kita seorang tokoh musuh bersama, jadi orang-orang punya satu pikiran untuk membuat critical mass dan untuk membuat satu langkah bersama, itu sampai pada suatu tingkat tertentu sehingga menjadi ledakan. Itu juga masalah sebenarnya, karena kenapa kita butuh musuh bersama untuk bergerak? Karena paradigmanya kita masih, kalau tidak ada musuh kita bingung mau berjuang gimana, siapa yang mau dilawan. Selama kita selama kita masih paradigma itu, musuh gampang berbuatnya, asal jangan membuat ilusi musuh, kamu tidak akan bergerak. Kalau kita masih terjebak pada paradigma musuh, kita tidak akan berjuang, kita bingung seperti apa. Makanya kemarin di Bambang Wetan saya mengusulkan paradigmanya dirubah. Tidak ada satu orang manusia pun, tidak ada satu negara pun di dunia yang cita-citanya jadi musuh orang lain. Cita-citanya jadi musuh negara lain. Rano gue cita-citanya seperti itu. Itu hanya terjadi karena mereka menjaga dan memperjuangkan kepentingan mereka. Kepentingan mereka menggeser kepentingan kita, sehingga kita bisa mendefinisikan sebagai musuh. Itu terjadi kalau kita sadar kepentingan kita digeser. Kalau nggak sadar masalah. Perjuangan kita adalah musuhnya siapa? Modar gue lagi. Wong nang Twitter kabeh iso musuh, kabeh kanca, saiki musuh esuk kanca. Beda ora cetha kabeh kok. Ora cetha ora karuan. Berserabutan nggak karuan menentukan tokoh di Twitter ki sapa, nang Facebook tokoh ki sapa ya ora konangan kok, asal follower akeh. Monggo follower 10.000 itu piro? 100.000 mendapat 30.000 follower, iso dituku itu bukan parameter yang jelas untuk menentukan seseorang. Selama kita masih berdiri pada paradigma kita vs musuh, kita akan selalu disetir dengan lapangan permainannya mereka. Kita harus mulai berpikir paradigma bahwa kita tahu betul kepentingan kita seperti apa yang kita bela. Jadi bukan ofensif, yang pertama adalah defensif. Bagaimana kepentingan kita? Itu, misalnya gini, ada orang buat sesuatu, dia bukan pengen musuh, bukan misalnya berkarir gitu misalnya, berkarir terus dia menjegal kita,
dia bukan urusannya menjegal kita. Kalau bukan kita pun dia membela kepentingan dia, ingin naik karirnya, membela anak bojone. Dari pandang dia gitu. Dari sisi kalau dia musuhnya sepiro, kadang membela kepentingannya sendiri kok. Nomor satu harus kita pahami bahwa kita membela kepentingan kita juga. Kalau ini sama-sama sadar di situ bahwa orang masing semua kepentingan sendiri, yang ada adalah harusnya musyawarah untuk mufakat. Jadi semangatnya nomor satu, kita harus menyadari bahwa paradigma kita adalah kita tahu betul diambil resources kita diambil untuk kepentingan siapa. Jadi sudut pandangnya kepentingan, bahwa dia menjadi musuh kita pada bidang A, menjadi teman pada bidang B, itu nanti urusan strategi, kemudian urusan pemetaan, kemudian jadi cara berpikir prinsip itu akan membentuk critical mass, akan membentuk sebuah komunitas, akan membentuk sebuah critical mass. Dimana kalau critical massnya mencukupi, misalnya sak Jogja ya 10% punya pikiran yang sama, punya semangat yang sama, komunitas yang sama, perjuangan yang sama, dia akan mencapai yang akan diikuti oleh yang lain itu tadi. Kalau menurut teori marketing remote 13% atau berapa itu tadi. Jadi kita tidak akan bisa ngomong perubahan kalau kita berjuang sendiri-sendiri. Kita nggak akan bisa ngomong perubahan kalau kita hanya bisa mengaku kita yang benar. Kita harus bisa mengakomodasi dan kita harus bisa bersinergi dengan yang lain untuk menjadi satu pasukan. Nah, ma'iyah di dalam ma'iyah sendiri ini, apakah kita satu pasukan? Apakah kita memegang? Apakah kita membangun satu critical mass bersama agar terjadi perubahan? Nah, itu kan pertanyaan bersama untuk kita. Nah, mungkin untuk respon awal yang ingin saya sampaikan adalah itu, terutama yang saya sampaikan adalah pola itu tadi. Pola perubahan tidak terjadi dengan sendirinya. Perubahan butuh critical mass. Perubahan butuh jumlah dasar untuk terjadi perubahan itu tadi. Saya sudah banyak cerita dulu tentang monyet di di Jepang, tentang opo segala macam, itu tuh polanya sama kan, sampai dia critical mass dan langsung terjadi perubahan. Sampai critical mass terjadi perubahan. Nah, itu paling penting nomor satu untuk perubahan adalah critical mass. Masalah ada trigger-trigger yang lain itu adalah bonus untuk mempercepat menurut saya. Nah, mungkin itu respon saya untuk awalannya. Kita bisa lanjutkan nanti dengan tanya jawab mungkin atau piye. Monggo Pak moderatornya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum wa in Kalau ada orangnya tahu di balik musibah itu ada sesuatu yang indah, pasti dia tidak akan sedih. Oh gitu. Baiklah Kak Bunda, kita dengarkan bareng-bareng aja untuk kesempatan kali ini. Saksikan terus sinema setiap hari Jumat dan hari Sabtu hanya di Adi TV. Karena memang tidak ada sejarah yang lurus, Pak Mas. Gitu ya. Jadi nggak ada, kita baca ya. Oleh karena itu saya kira sejarah yang normal, sejarah yang penuh tikungan, gitu ya. Jadi kalau tidak ada tikungan itu tidak normal. Bukan begitu? Maka kalau sekarang kok ada gerakan jalan lurus, ini saya jadi nggak paham. Ini maksudnya bagaimana? Karena nggak ada jalan lurus itu. Jalan yang ada itu sebetulnya adalah kita harus tahu kapan kita harus nikung ke kanan, kapan kita harus nikung ke kiri, kapan harus ke atas, kapan kita harus ke bawah. Nah gitu ya. Itu oleh karena itu sekarang karena ini bulan puasa, nah itu ya bulan puasa. Mungkin saya Mas Abrang alhamdulillah tadi sudah dari sudut ilmu fisika bagaimana memahami ini. Kalau bagi saya sekarang saya dari sudut agama saja ya, dari sudut agama. Bagaimana puasa kita sekarang ini bisa membuahkan perubahan, gitu loh.
Itu saya kira sangat penting gitu ya. Jadi ini puasa ini kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kepada apa, ini luar biasa loh. Karena apa? Karena ada puasa yang merupakan kesadaran orang per orang. Sehingga mau puasa atau tidak itu terserah orangnya. Itu namanya puasa apa? Puasa sunat, gitu ya. Seperti Senin Kemis, seperti apa? Puasa Daud, puasa tanggal Ayyamul Bid itu ya. Tuhan itu kan puasa yang, nah itu puasa tergantung orangnya. Tapi kalau Ramadan ini gerakan puasa. Ya gerakan. Karena ini Allah memerintahkan kepada semua yang beriman dari seluruh penjuru dunia, gitu ya. Baik yang hidup di mana ini? Negara yang agak seperti kita ini, apa yang namanya ini? Siang dan malamnya ini kan kita ini apa? Lebih stabil gitu ya. Kita ini siangnya hampir sama lah, stabil. Maupun negara saya, karena saya dapat pertanyaan, ini ada teman-teman saya orang Madura yang tinggal di mana itu? Antartika. Oh itu ya. Itu tanya sama ini bagaimana ini udah terus. Itu ya. 24. Nah ya, padahal katanya puasa itu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau mataharinya tidak terbenam bagaimana? Nah itu saya dapat pertanyaan, ini bagaimana ya? Nah itu ya. Nah maka saya jawabnya itu kan begini, ya sudah, kamu kepada negara terdekat. Nah, kalau tidak ke negara terdekat, jawaban saya, ya kamu kan sekarang sudah musim internet, gitu ya, sudah. Ethernet. Nah, ya. Baik. Nah, ya. Ethernet ya, kalau orang Madura bukan internet tapi Ethernet. Nah, ya kamu coba, sekarang orang adzan itu saja bisa mendengarkan adzan dari mana-mana. Nah, oleh karena itu, karena kiblatnya orang Islam itu Mekah, ya kamu ikuti waktu puasanya orang Mekah, saya bilang begitu. Jadi kalau orang Mekah sahur, kamu sahur, orang Mekah buka ya buka. Saya jawab seperti itu saja. Gitu. Kenapa? Karena ya kan, karena kiblatnya sana. Meskipun sebetulnya itu tidak harus benar jawaban saya itu. Orang lain juga bisa menjawab, wah saya asalnya Madura, saya tak ikut orang Madura saja, boleh saja. Nah itu ya, kan ikut kepada kampung halaman. Nah itu ya. Karena orang Madura itu hidup dimanapun zakatnya tetap ke Madura. Gitu ya. Iya. Jadi saya meskipun sudah hidup di sini, saya kalau zakat di Madura, ke kiai saya yang dulu ngajarin saya alif ba ta sa itu kalau saya zakat. Nah itu loh. Ya orang seperti itu. Jadi saya ingat, oh ya yang ngajari saya alif-alifan siapa. Maka kalau saya zakat ke guru saya. Nah itu tapi jangan diikuti. Gitu ya. Terserah sampean gitu loh ya. Terserah sampean urusan. Nah, jadi bukan main-main sebetulnya puasa Ramadan ini. Ini sebuah gerakan, ya. Jadi kalau ada orang berpuasa sendirian, itu kan bukan gerakan puasa. Tapi kalau ini gerakan berpuasa, maka ini mestinya ini melahirkan perubahan yang dahsyat. Gitu ya. Nah, mestinya seperti itu. Jadi kalau ada orang nanam pohon sendirian nggak ada perubahan, Pak Mus. Tapi kalau orang jutaan orang nanam pohon bersama-sama, kira-kira ada perubahan, Pak? Kan ya kan? Bukan hanya 1 miliar seperti Presiden SBY 1 miliar sendirian. Nah kalau sekian orang bersama-sama itu ya, itu nanam, ini mesti ada perubahan mestinya. Nah sekarang kalau ada sekian juta orang manusia di berapa? Indonesia itu, ini bukan dunia Pak Mus, miliar, miliar. Nah itu sekarang berpuasa bersama-sama, kok tidak melahirkan perubahan, ini terus bagaimana kira-kira? Nah ini saya yang perlu kita gali, gitu ya. Berarti ada apa ya? Kita tidak paham dengan pesan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa membedakan antara gerakan individual dengan gerakan kolektif. Nah sekarang kita ini sedang bergerak secara kolektif sedunia
di waktu siang lapar bersama-sama. Gitu ya. Jadi ini lapar yang disengaja, bukan lapar yang terpaksa. Karena ada orang yang lapar terpaksa, gitu ya. Itu gak apa-apa juga, gitu ya. Nah, kalau ini kan lapar disengaja secara bersama-sama. Nah, kira-kira outputnya itu bagaimana? Menurut sampean selama ini sudah ada output yang positif enggak dari gerakan puasa selama sebulan ini? Ini tolong nanti dijawab oleh teman-teman ini. Nah, ketika ada gerakan lapar sedunia, jadi orang berhenti makan dari fajar sampai terbenam matahari, kok tidak melahirkan perubahan apa-apa, baik dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi perilaku, dan seterusnya. Berarti terus puasa kita ini puasa apa? Apa? Oh, merubah jadwal makan. Nah, ini dijawab oleh Pak Bos ini. Nah, ini barangkali yang perlu kita pikirkan, gitu ya. Yang perlu kita pikirkan itu, gitu ya. Sudah bisakah? Nah, itu ya. Ini gerakan ini melakukan perubahan. Gitu ya. Nah, barangkali pertanyaan kedua, kalau ternyata gerakan lapar ini tidak melahirkan perubahan, sebetulnya kita ini sudah berpuasa apa tidak? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Jangan-jangan kita ini orang-orang yang tidak berpuasa, tapi dalam penampilan berpuasa, gitu ya? Ya, begitu, gitu ya. Ya, wah ini suruh mengeluarkan hadis sama Pak Mus. Kam min shaimin laisa lahu min jamihi, orang yang berpuasa yang tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Jadi begini maksud saya, kalau ibadah itu individual, personal, mestinya manfaatnya personal, kan begitu ya? Jadi kalau saya berpuasa Senin Kemis, saya insya Allah akan dapat manfaatnya secara personal. Entah apakah saya lebih sehat, entah apakah saya itu lebih apa ya, lebih waskito, gitu ya. Saya lebih lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau saya tambah awet muda, nah, atau saya tambah bagaimana, itu kan saya menikmati. Nah, akan tetapi jika sebuah tindakan itu barangkali yang paling penting, itu ya sekarang dalam masalah puasa ini, itu. Terus, ataukah puasa itu perlu definisi ulang? Sebetulnya bagaimana puasa itu? Gitu ya. Apakah memang puasa itu seperti itu, seperti yang selama ini kita kerjakan, ataukah sebetulnya butuh yang lebih dari itu? Yang saya baca dari mass media, gitu ya. Ini selama Ramadan ini ternyata Pak Mus, permintaan beras itu meningkat, gitu ya. Permintaan telur meningkat, minyak meningkat, juga stok beras ditambah, stok telur ditambah, daging ditambah, sayur ditambah. Loh, saya jadi bertanya, ini bulan puasa kok bisa jadi seperti ini? Gitu ya. Katanya pedagang berkah Ramadan. Nah, itu ya. Nah, ini pedagang, bahasanya pedagang itu, wah, berkah Ramadan. Jadi semuanya jadi laku. Nah, ini mari kita pertanyakan bersama, gitu ya. Nah, kalau memang seperti itu, sebetulnya sudah sahkah puasa kita bersama-sama ini? Gitu ya. Gitu ya. Ukuran sah tidaknya itu kira-kira di mana puasa itu? Ini perlu dirombak ini berarti. Ini fikih Muzamili akan bicarain nanti ini. Ukuran sah tidaknya sholat itu dari mana? Itu sudah saya pertanyakan tuh, sudah saya bahas itu. Gitu ya. Ukuran sah dan tidaknya puasa itu dari mana? Nah, kira-kira kita bisa berkata puasanya orang Indonesia itu sah apa tidak ketika pasca Ramadan nanti korupsi tetap, gitu ya. Yang korupsi tetap korupsi. Terus itu yang online itu apa? Yang online itu ya, nah itu ya, yang polisi tidak berani menangkap. Ini kan begini Pak Mus, jadi yang ditangkap germonya, jadi pelanggannya tidak. Nah ini kan aneh, mestinya kan pelanggannya, gitu ya. Misalnya
sampean ya macam-macam di rumah saya, gitu ya, bawa orang ke tempat saya. Nah kok malah saya yang ditangkap sampean ditepas. Nah ini kan saya ora iso ngrasake opo-opo. Gitu ya. Kok malah saya yang ditangkap. Nah ini bagaimana ini? Gitu ya. Dan seterusnya. Nah ini kalau seperti itu, kira-kira puasa kita ini sah apa tidak? Ataukah kita butuh barometer baru dalam menilai puasa itu sah atau tidak? Nah, gitu saya kira. Ini semua saya kira butuh dilakukan kajian ulang, termasuk puasanya, termasuk zakatnya. Nah itu ya. Karena ada sekarang zakat juga model kapitalistik. Gitu ya. Zakat tapi bertentangan dengan roh zakat ada. Contoh, itu ya. Zakat ditarik ke satu orang ke Jakarta. Itu ya. Itu bertentangan dengan roh zakat. Gitu ya. Jadi ada orang yang pasang spanduk di semua sudut Indonesia sampai ke desa-desa. Bulan puasa, bulan bersedekah, nomor rekening. Satu yayasan Jakarta sana. Nah, ini pembodohan. Zakat itu ruhnya adalah distribusi, pembagian kekayaan. Sementara ini penyedotan kekayaan kepada satu orang. Insya Allah sudah paham sampean ya. Nah ya, dipasang di mana-mana spanduknya di satu orang. Ini bertentangan dengan zakat, gitu ya. Dengan ruh zakat bertentangan. Nah, haji juga seperti itu dan seterusnya. Nah, puasa saya kira ini butuh kita bicarakan, butuh diskusikan. Baik, terima kasih Pak Mus. Mari kita berdoa dulu ya sejenak di malam Ramadan yang penuh barakah ini. Kita mohon bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna wa taquna biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. La tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la ghamman illa kashaftahu wa la daynan illa qadaitahu wa la maradan illa shafaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridwan illa qadaitahu wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana udah aja kana selain sholat mustaqim. Sholat alladzi amta al-murid maghduban rabbul alamin. قمر
Wabarakatuh.